Halo pemirsa podcast Antara, hari ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM produk turunan tapis Lampung, Ibu Novi. Kita akan mendengar beragam cerita dan juga bagaimana sih cara memperkenalkan tapis Lampung melalui produk-produk turunan seperti yang ada di depan kita saat ini. Mari kita berkenalan langsung dengan Bu Novi. Halo Bu Novi, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu, kita mau nanya-nanya tentang bagaimana sih Ibu sebagai pelaku UMKM turunan tapis Lampung dan juga pengen tahu sih mengulik-ngulik dikit tentang tapis Lampung yang sudah dijadikan berbagai produk ini ya Bu ya. Mungkin kita pertama kali pengen tahu juga sih Bu, sejak kapan sih Ibu menggeluti usaha ini gitu Bu, menggunakan tapis untuk produk-produk turunannya ini Bu? Kalau idenya itu sudah ada sejak 2016 gitu, tapi eksekusinya dari tahun 2017. Eksekusi dari 2017. Tahun 2017 ya Bu ya. Lalu apa saja sih Bu produk turunan yang dihasilkan dari kain tapis Lampung ini Bu? Pertama sih kita produksi lebih banyak ke tas dan dompet gitu, karena itu yang paling mudah gitu kan. Dan waktu pertama kali kita menggunakan sistem tempel gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu kita bisa membuat berbagai macam tas, dompet dengan sistem jahit. Selain tas, dompet juga sekarang kita sudah produksi peci, kiket, kemudian produk-produk fashion, cenderamata. Jadi hampir semua produk cenderamata kita buat dengan berbahan dasar tapis Lampung. Berarti kalau misalkan dihitung sudah berapa banyak produksi Bu? Berapa banyak item yang sudah dihasilkan? Kalau item banyak ya, variannya di atas 30, 50 sampai mungkin kalau dihitung dari awal ya, dari 2017 sampai sekarang. Sudah banyak. Sudah sebanyak itu ya Bu ya. Bu, terus kenapa sih Ibu memilih kain tapis ya untuk ini Bu, salah satu bahan dasar dan juga bahan utama untuk produk-produk Ibu Bu? Ya, yang pertama karena memang saya pribadi kan sebenarnya pertama kenapa saya membuat brand ini gitu, karena memang ada impian lah untuk memiliki produk dengan brand sendiri gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan baku gitu, karena kita tinggal di Lampung dan memang bahan bakunya tidak segampang di Pulau Jawa, sehingga saya berpikir saya perlu mencari bahan-bahan baku yang memang itu bisa dengan mudah ditemukan dan khasnya Lampung gitu, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk awal kita coba dengan kain tapis dan alhamdulillah penerimaan pasar cukup baik. Gitu. Berarti memang sejak awal sudah ada plotting untuk ini kain tapis sebagai kain wastra Lampung istilahnya, kita kepingin olah menjadi produk-produk asli Lampung gitu ya Bu ya? Oke, menarik sih Bu itu ya Bu ya. Lalu Bu, mengenai produk-produk Ibu nih, apa sih yang paling laris gitu Bu? Yang paling laris ya, kalau untuk saat ini itu yang cukup tinggi permintaannya itu kita sebut dengan tapis batik. Jadi kain batik yang ditapis. Kain batik yang yang ini ya Bu yang ada di sini ya Bu ya? Oh, ini menjadi salah satu produk yang paling digemari ya Bu? Paling digemari untuk saat ini. Oh, bisa terjual berapa Bu kalau seperti ini Bu? Kalau untuk produk ini ya, kalau piece-nya sih hampir 100 sih. Hampir 100 ya, setiap 100. Bulan atau? Enggak setiap bulan. Jadi produk ini baru sekitar 3 sampai 6 bulan ini baru mulai naiknya gitu. Karena kalau tapis kan pembuatannya lama Mbak. Gitu. Kalau Bu untuk kain tabik ya Bu ya? Tabik. Tabik ini batik tapis batik ya? Tapis batik. Nah, batik tapis ini awalnya apakah hasil kreasi Ibu atau belajar dari misalnya tukar ide dari berbagai pelaku UMKM atau bagaimana Bu? Awalnya sih memang idenya pertama kan kita tapis ya, bikin tapis itu dengan cara-cara yang biasa gitu. Kita menapis di atas kain tenun, ya memberdayakan pengrajin untuk menapis di atas kain tenun gitu. Dengan berjalannya waktu berpikir juga sepertinya bagus juga ya kalau kita bisa menapisnya pada media-media yang lain gitu, dan kepikir juga batik gitu. Dan ternyata sih memang yang namanya ide itu kadang-kadang nggak cuma kita aja ya, kita juga melihat ternyata ada juga gitu yang membuat yang seperti itu gitu, sehingga kita coba mengaplikasikan dalam media batik dan ternyata penerimanya cukup baik. Kalau untuk batiknya sendiri Bu, ini mengambil batik khas Lampung atau batik yang sudah ada di pasaran?
Untuk saat ini kita mengambil batik yang sudah ada di pasaran. Nanti kedepannya akan ini nggak sih Bu? Kedepannya inginnya sih ya dikolaborasikan ya batik Lampung ya, tapisnya juga tapis Lampung gitu. Ya perlahan sih kita ingin juga bermitra dengan teman-teman pengrajin batik di Lampung. Lalu Bu, apa namanya, ngelihat kreasi tapis ini pasti Ibu tidak bisa mengerjakan sendiri ya Bu ya untuk menatapisnya. Ibu apakah memberdayakan para perajin tapis yang ada di sekitar sini atau di daerah-daerah lain Bu? Karena kan saat ini seperti yang kita tahu minat masyarakat untuk mentapis sendiri sudah tidak terlalu ini ya Bu ya, tidak terlalu masif gitu ya Bu ya. Kalau ini Ibu dapat dari mana gitu? Kalau pengrajin ketika awal saya mendirikan UKM ini, kebetulan saya memiliki kenalan satu orang pengrajin tadinya, satu orang pengrajin. Kemudian ketika saya sudah mulai posting berjualan di Instagram, itu mulai berdatangan pengrajin yang ingin bergabung bergabung gitu ya, datang dengan sendirinya gitu. Kemudian berjalannya waktu lagi kita merasa dengan SDM yang ada kayaknya nggak cukup gitu, karena waktu itu kan memang saya bikin produk turunannya itu dari selendang ya, saya belum bikin kain-kain besar seperti ini ya, dari selendang. Satu pengrajin itu waktu itu rata-rata sepekan hanya satu selendang, sementara kan kebutuhan kita tinggi, saya pikir tidak cukup gitu, sehingga saya coba untuk mengumpulkan ibu-ibu dulu tetangga di sekitar rumah saya di daerah Lebak Budi, itu ada sekitar 10 orang gitu, dikumpulkan untuk dilatih menapis. Awalnya seperti itu, saya pikir biar gampang deh bikin di Bandar Lampung gitu ya, diajarkan menapis karena kan bukan hal yang sulit ya gitu. Dan awalnya sih ya lancar, tapi lama-lama tadi karena karakter masyarakat kota agaknya memang belum pas ya gitu, belum pas untuk hal-hal seperti ini, sehingga yang bertahan itu hanya 2 orang dari 10 orang itu Bu. Dan juga kualitas tapisnya pun juga masih jauh deh ya, masih jauh gitu. Sementara kalau kita punya brand dan kita ingin punya kualitas tapis yang bagus, juga kualitas pengrajinnya harus bagus. Sehingga saya juga berpikir berarti saya kayaknya agak sulit ya kalau kita memulai dari awal gitu. Tetap sih kita mengajarkan pengrajin-pengrajin baru, tapi untuk keberlangsungan usaha juga kita butuh bermitra dengan pengrajin-pengrajin yang sudah baik ya gitu. Akhirnya saya cari ya, saya menelusuri beberapa tempat ya yang saya pikir merupakan tempat-tempat di mana di sana banyak perajin tapis, dan sampai sekarang saya menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok pengrajin di beberapa daerah. Di mana aja tuh Bu daerahnya tuh Bu? Antara lain ada di Pesawaran, di Pringsewu, daerah Pagelaran, di Bandar Lampung juga tetap ya gitu, karena saya juga mengumpulkan pengrajin-pengrajin yang ternyata ada juga ya di Bandar Lampung, pengrajin yang sudah baik, tapi mereka tidak memulainya lagi gitu. Ya pada perjalanannya saya akhirnya ketemu ya. Ya nggak ada yang nggak sengaja juga sih Mbak ya. Yang saya pernah cerita juga ya, lagi naik ojek ternyata ojeknya itu dulunya pernah menapis. Ya udah gitu, gabung. Dari situ langsung ya seperti itu. Itu contohnya. Berarti Ibu dalam artian Ibu selain memproduksi produk turunan juga ikut membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, bahkan warga yang ada di daerah-daerah lain ya Bu ya. Insya Allah. Lalu Bu, ini produk-produk tapis ini kan kita tahu mewah ya Bu ya, karena ada benang emas dan sebagainya. Itu cara perawatannya seperti apa sih Bu? Cara perawatannya sih memang harus ekstra ya gitu, karena produk handmade, dan tapis ini kan benang emasnya itu disulam di atas kain tenun ya, sehingga memang harus hati-hati gitu. Apalagi kain tapis ini kan kualitasnya macam-macam ya, grade-nya macam-macam gitu, benangnya beda-beda, yang kemudian sistem sulamnya juga beda-beda, yang mana benang yang berbeda, sistem sulam yang berbeda itu juga mempengaruhi kualitas tapis gitu. Semakin bagus tapisnya, seharusnya semakin mudah perawatannya. Seperti itu, dan semakin mahal juga harganya. Jadi memang ya butuh perawatan ekstra. Baiknya sih nggak dicuci, yang dry clean deh ya. Dry clean, kemudian pakainya juga harus hati-hati gitu, karena kalau ya kena, apalagi kalau tapis-tapis yang ringkih ya, yang udah benangnya biasa, napisnya juga biasa gitu, itu sangat rentan sekali untuk padam brodol satu-satu gitu ya Bu ya. Bu, kan
kita tadi sudah melihat bagaimana sih apa cara ini ya Bu ya, cara melakukan perawatan untuk tapis. Kita juga pengen tahu sih Bu, membedah sedikit sih tentang tapis, tentang bagaimana motifnya, dan juga tadi Ibu kan ngomong ada grade-grade-nya ya Bu ya, itu seperti apa gitu Bu? Kalau grade tapis itu kan yang pertama berdasarkan benang yang digunakan. Kalau yang bahasa pasar ya, saya menggunakan bahasa pasar. Ada yang menggunakan benang emas dan benang kristal gitu. Walaupun saya pribadi sih nggak setuju juga dengan bahasa pasar gitu, karena yang benang emas tidak terbuat dari emas, benang kristal juga tidak terbuat dari kristal gitu ya. Jadi itu hanya bahasa di pasaran, itu untuk membedakan gitu. Kemudian juga yang banyak beredar di pasaran sekarang itu adalah benang yang disebut dengan benang kristal dalam tanda kutip ya, benang kristal dalam tanda kutip gitu. Nah, benang kristal ini pun terbagi lagi menjadi dua. Ada benang kristal yang sudah dipelintir, ada benang kristal yang belum dipelintir. Jadi memang kita harus teliti. Jadi kalau kita beli di online kan bisa jadi tapis ini kelihatan sama ya, tapi bisa jadi berbeda. Yang pertama benangnya berbeda gitu. Atau bisa jadi dia sama-sama kristal misalnya, tapi yang satu kristalnya pelintir, yang satu yang belum dipelintir, harganya berbeda. Kemudian selain itu juga metode sulamnya ya, gitu. Ada dua metode sebenarnya. Yang metode seperti ini kan lebih bagus ya. Kalau yang bahasa pasar itu dibilang sulam krui, padahal juga bukan sulam krui sebenarnya. Ada penamaan sendiri gitu. Sehingga metode sulam yang digunakan juga itu akan mempengaruhi dari kualitas tapis, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga tapis. Dan kalau yang saya amati sekarang yang banyak beredar terutama untuk produk-produk turunan ya, karena menggunakan bahan selendang, itu grade yang paling rendah gitu. Oh, yang tadi belum dipelintir. Yang benangnya benang kristal dalam tanda kutip itu, kemudian belum dipelintir, kemudian juga metode sulamnya itu yang penting nyangkut gitu bahasanya itu. Jadi pakai metode semacam julujur ya. Gitu. Kalau untuk motif yang di pasaran gitu Bu, bukan kan, karena kita tahu ada yang secara adat, ada juga yang secara ini untuk komersial, untuk bisnis ya Bu ya. Kalau untuk motif-motif yang dari segi untuk bisnis ini apa aja sih Bu motif tapis yang biasa digunakan? Kalau motif-motif tapis yang saya katakan yang kembali ya, yang banyak dicari di pasar itu adalah yang disebut orang dengan motif jungsarat gitu. Motif jungsarat mata kibau. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini gitu. Dan ini sebenarnya sih motif yang paling mahal gitu, yang paling mahal gitu, karena tingkat kerumitan pembuatannya gitu, kemudian kerapatan tapisnya, dan waktu pembuatannya juga bisa 3-4 bulan seperti itu. Tentang motif-motif yang biasa secara konvensional dikenal oleh masyarakat selain mata kibau tadi apa Bu? Ya, kalau yang memang banyak dicari sih memang jungsarat ya, jungsarat mata kibau kalau sekarang. Walaupun kalau saya pernah baca sih aslinya namanya jungsarat dan tidak ada kaca-kacanya sih kalau yang aslinya gitu. Kemudian selain itu juga kalau saya lihat sih sekarang lebih ke, kalau di pasar itu disebut dengan tapis cantik ya. Jadi sudah motif-motif kekinian sih. Yang penting ada mata kibaunya sedikit-sedikit gitu, ada kaca-kacanya sedikit-sedikit. Kemudian yang disukai justru yang lebih bervariasi aja gitu. Itu udah kombinasi dari yang terbaru, motif-motif terbaru ya Bu ya. Kombinasi dari berbagai motif ya, sudah kreasi aja gitu dari kita. Tapi kayak misalnya untuk motif pucuk rebung. Itu masih tetap digunakan juga ya Bu ya? Ya motif-motif asli yang ada ya, seperti motif pucuk rebung terutama itu secara umum selalu kita gunakan gitu. Sebagai sebagai bagian dari kain tapis yang utuh. Jadi kain tapis itu kan merupakan perpaduan dari berbagai macam motif ya. Ada pucuk rebung, ada ketik dan macam-macam gitu. Jadi ya memadukan dari berbagai motif aja gitu loh. Yang kalau zaman dulu kan sebenarnya perpaduan motif itu ada penamaannya, ada penamanya masing-masing dan ada penggunaannya gitu. Misalnya kayak tapis Raja Medal itu merupakan tapis yang terdiri dari motif apa saja misalnya gitu. Ya kalau sekarang sih ya kita bikin memadukan berbagai macam motif-motif yang sudah ada dari zaman dahulu ya, untuk mempertahankan etniknya itu, tapi kita juga menambahkan dengan motif-motif baru gitu, misalnya ditambah-tambah bunga atau apa seperti itu. Biar kelihatan lebih eye catchy ya. Tapi saya lihat sih tetap sih orang masih lebih senang
ciri khas motif-motif lampanya tetap harus ada karena ciri khasnya ya di situ gitu loh. Jadi motif pucuk rebung itu termasuk motif yang harus ada di semuanya Bu ya. Hampir sih walaupun nggak semua gitu. Itu hampir Harus semua. Bukan di ini ya Bu ya, seperti ini ya Bu ya. Ada nggak sih? Kalau itu nggak ada ya Bu. Oh di ini ya Bu ya. Ya, itu ada dikit-dikit ada lah gitu. Karena memang ciri khasnya Lampung pasti ada itu kalau konsumen lihat ya Bu ya.